Nama saya Hadi Alamsyah dengan nomor NPM 2006109. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai metode Gauss-Jordan. Metode Gauss-Jordan ini yaitu metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, saya akan coba membahas sedikit mengenai metode ini. Nah, pengenalan metode Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan ini adalah pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih disederhanakan lagi. Nah, metode ini dimodifikasi oleh Wilhelm Jordan, seorang insinyur Jerman pada tahun 1887. Nah, dengan metode ini, selain dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, juga dapat digunakan untuk mencari inverse dari sebuah matriks. Sehingga untuk mengoperasikan persamaan linear, cara penyelesaiannya pun hampir sama dengan metode Gauss, namun pada metode Gauss, kita hanya menghasilkan matriks yang echelon baris, sedangkan metode eliminasi Gauss-Jordan ini, kita harus membuat elemen-elemen di atas maupun di bawah diagonal utama untuk menjadi bernilai 0. Sehingga hasilnya menjadi matriks echelon yang tereduksi, yaitu menjadi sebuah matriks dengan diagonal satuan atau matriks identitas. Jadi semua elemen pada diagonal utama bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Tahap pengerjaannya sama dengan metode sebelumnya, yaitu eliminasi Gauss menggunakan cara elementer. Nah, itu kiranya sedikit mengenai penjelasan mengenai materi metode Gauss-Jordan. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Nah, contoh soal. Diketahui di sini kita punya 3 variabel, yaitu variabel pertama X plus 3Y plus 2Z sama dengan 4, kemudian variabel kedua 2X plus 7Z ditambah 4Z sama dengan 6, dan yang ketiga 2X tambah 9Y tambah 7Z sama dengan 4. Nah, tahap yang pertama sama seperti metode Gauss. Pertama kita harus mengubah persamaan linear 3 variabel di atas untuk menjadi sebuah matriks yang teraugmentasi. Nah, caranya seperti ini. Karena baris ke-1 itu bernilai X tambah 3Y plus 2Z sama dengan 4, maka pada matriks kita tuliskan. Nah, baris pertama itu 1, 3, 2, 4 didapat dari sini. Kemudian 2, 7, 4, 6 baris kedua didapat dari sini, dan 3, 9, 7, 4 baris ketiga didapat dari sini. Nah, kenapa di sini 1 sedangkan di sini tidak ada? Nah, sebenarnya pada X ini bernilai 1 hanya saja tidak dituliskan seperti pada di sini. Untuk variabel X, Y, dan Z, jika di depan variabel tidak ada angkanya, maka dilambangkan dengan angka 1 dan ikut disertakan ke dalam matriks. Misalnya X yang ini. Nah, X yang ini itu bernilai 1. Nah, dan tahap kedua, karena baris pertama pada kolom pertama A11 sudah bernilai 1, maka kita akan mengubah baris kedua yang B2 terlebih dahulu. Nah, caranya seperti ini. Kita akan merubah angka 274 itu menjadi 010. Nah, caranya seperti ini. Untuk yang pertama, B2 dikurangi 2 dikali B. B di sini 1, B1 pada baris 1. Berarti 2 dikurangi 2 kali 1 itu, kemudian 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Kita dapatkan 0. Kemudian untuk yang 7 ini, kita samakan caranya seperti yang di atas, cuma dikalikannya sama 3 karena sejajarnya dengan 3. 7 dikurangi 2 dikali 3 itu 6. Berarti 7 dikurangi 6, 1. Kita dapatkan 1. Dan untuk yang bernilai 4 itu untuk A23 ini kita masukkan kembali 4 dikurangi 2 dikali 2. Berarti 4 dikurangi 4 hasilnya sama dengan 0. Nah, ini nilai A21 itu 0, nilai A22 itu 1, dan nilai A23 itu 0. Untuk nilai A24 itu tinggal samakan seperti tadi, 6 berarti dikurangi 2 dikali 4. Hasilnya itu min 2. Nah,
hasil dari A1, A2, dan A23 serta A24 akan menjadi baris kedua B2 dan untuk elemen lainnya tetap sama. Dan tahap ketiga, selanjutnya kita akan mengubah nilai pada garis ketiga atau nilai B3. Nah, seperti ini. Yang 3974 itu akan kita ubah menjadi 001. Caranya seperti tadi. Untuk B3 dikurangi 3 dikali B1. Nah, yang pertama bernilai 3, kita kurangi 3 dikali 1 baris pertama. Kita kurangi 1 berarti hasilnya 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Untuk A32, kita masukkan B3 dikurangi 3 dikali B1. 9 dikurangi 3 dikali 3. B1 yang A12. Kita kurangi 3, berarti 9 dikurangi 9 sama dengan 0, kita dapatkan 0. Kemudian yang baris ke A33 ini, sama seperti tadi, B3 dikurangi 3 dikali B1. 7 dikurangi 3 dikali 2. Nah, hasilnya 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Berarti sudah kita dapatkan untuk baris ketiga itu bernilai 001. Nah, kemudian tahap keempat. Nah, karena baris pertama pada kolom kedua A12 dan baris pertama pada kolom ketiga A13 belum bernilai 0, maka kita masih harus mengoperasikannya agar bernilai 0, sehingga menjadi matriks yang tereduksi. Dan seperti ini. Kita kalikan baris yang pertama ini ke baris yang kedua. Nah, untuk yang pertama, yang bernilai 1 itu, seharusnya tidak perlu ya, karena sudah bernilai 1, jadi kita harus ke baris A12. Yang A12. Mengubah A12 yang ini. Kita masukkan caranya seperti tadi. Yang A12 itu bernilai 3. 3 dikurangi 3 dikali B2. 1. Berarti 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Dapatkan untuk A12 bernilai 0. Dan untuk A13 sama seperti tadi. A13 itu bernilai 2. Jadi 2 dikurangi 3 dikali 0. 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Jadi kita dapatkan nilai A111, nilai A12 0, dan nilai A13 2. Nah, karena ini belum semuanya berubah, berarti ini belum tereduksi, kita akan ubah nilai 2 pada baris A13 ini. Caranya seperti ini. Nah, untuk merubah A13 itu, kita lakukan seperti tadi. B1 dikurangi 2 dikali B3. Kita kalikan dengan B3. 2 dikurangi 2 dikali 1. Otomatis 2 dikurangi 2 sama dengan 0, maka kita dapatkan 0. Maka dapat kita tuliskan seperti ini. Untuk baris A14-nya, kita melakukan seperti ini. 10 dikurangi 2 dikali min 8, sama dengan 10 ditambah 16. Nah, ini kurangi dengan min itu menjadi plus. Nah, tahap terakhir itu setelah kita menghasilkan matriks eselon reduksi yang membentuk sebuah matriks identitas seperti di atas, maka kita tidak perlu mensubstitusikannya seperti pada eliminasi Gauss karena sudah dapat diketahui nilai variabelnya yaitu X26, Y-2, dan Z-8. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita dapat soalnya seperti ini yang dimana persamaan pertama min 2x3 ditambah 7x5 sama dengan 12,
dan persamaan 22x1 tambah 4x2 min 10x3 plus 6x4 ditambah 12x5 sama dengan 28, dan persamaan kita ketiga 2x1 tambah 4x2 min 5x3 plus 6x4 min 5x5 sama dengan negatif 1. Dan untuk penyelesaiannya, yang pertama tuh kita ubah dulu persamaan tersebut ke sebuah matriks. Nah, kita lihat persamaan pertama, x1 dan x2-nya 0, maka kita tulis 0, 0. Dan x3-nya negatif 2, kita tulis negatif 2. Dan persamaan dari persamaan 1, x4-nya 0, dan kita tulis 0. X5-nya 7, kita tulis 7, dan hasilnya 12. Nah, yang dari kolom ke-6 ini tuh adalah merupakan solusi. Nah, untuk nanti di akhir jawaban. Nah, sesuai dengan peraturan di epsilon baris itu, jadi baris pertama itu harus ada angka satunya. Nah, kalau misalnya belum ada, maka kita dapat menukarkan baris selain dari baris satu. Misalnya kita tukarkan baris 2 ke baris ke 1, dan juga baris ke 1 kita tukarkan dengan baris ke 2. Maka dari itu hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi tadi baris yang 24 negatif 10, 6, 12, 28 ini kan baris kedua, kita tukarkan dengan baris pertama. Nah, kemudian kan tadi tuh harus menjadi 1 ya. Bagaimana caranya angka 2 ini kita ubah menjadi angka 1? Nah, maka dari itu kita kalikan baris pertama dengan setengah. Maka dari itu hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi 2 kali setengah menjadi 1, 4 kali setengah menjadi 2, negatif 10 kali setengah jadi negatif 5, 6 kali 10 menjadi 3, 12 kali 10 menjadi 6, dan 28 kali 10 menjadi 14. Jadi kali negatif setengah jadi 14. Kemudian setelah itu kita eliminasi. Nah, kita lihat dulu nih. Di bawah angka 1 ini, berarti di bawah angka 1 ini yang ini ya. Nah, dua angka ini itu harus 0. Nah, untuk baris kedua sudah menjadi 0. Dan untuk baris ketiga ini 2 nih. Nah, bagaimana caranya kita mengubah 2 ini menjadi 0 tanpa dikalikan dengan angka 0. Nah, pada itu kita eliminasi baris ketiga oleh baris pertama. Cara untuk mendapatkan negatif 2 ini yaitu berarti 1, berarti 1 dikali nanti ini hasilnya gitu ya, hasilnya ditambah baris ketiga ya tadi, baris ketiga yaitu 2 sama dengan kita ubah jadi 0. Nah, 1 kali tanda tanya menjadi tanda tanya sama dengan kita tukarkan pindah luas menjadi negatif 2. Jadi seperti ini. Jadi pengalinya yaitu negatif 2. Maka dari itu 1 dikali negatif 2 ditambah 2 menjadi 0. Nah, terus seterusnya seperti yang ini juga 2 dikali negatif 2 negatif 4 ditambah 4 jadi 0. 5 negatif 5 dikali negatif 2 10 ditambah negatif 5 menjadi 5. Nah, seperti ini ya. 3 dikali negatif 2 negatif 6 ditambah 6 jadi 0. Kemudian 6 dikali negatif 2 ditambah negatif 5 menjadi 17, dan kemudian 14 dikali negatif 2 ditambah negatif 1 menjadi negatif 29. Nah, sudah seperti ini, maka
di bawah angka 1 sudah menjadi 0 semuanya. Terus, di baris kedua kita terdapat angka 2 nih, angka 2, negatif 2. Bagaimana caranya? Kita ubah negatif 2 tersebut menjadi 1. Nah, caranya seperti tadi lagi. Caranya kita cuma kalikan baris kedua dengan negatif setengah. Maka dari itu kalau negatif 2 dikali negatif setengah menjadi 1. Nah, kemudian 7 dikali negatif setengah menjadi negatif 7/2. Dan juga 12 dikali negatif setengah menjadi negatif 6. Nah, maka jadilah seperti ini. Nah, kemudian ini tuh caranya seperti yang kedua ini. Setelah itu eliminasi baris ketiga. Nah, ini yang di bawah mana tadi? Mana? Nah, ini yang di bawah 1 tuh kan ada angka 5 ya. Nah, ini kita ubah menjadi 0 tanpa dikalikan dengan 0. Caranya seperti tadi, kita tulis dulu 1 dikali pengali ditambah 5 sama dengan kita ubah jadi 0. Nah, kemudian pengali sama dengan berapa? Sama dengan negatif 5. Negatif 5. Negatif 5. Nah, kita pengalinya menjadi negatif 5. Contohnya, jadi 1 dikali negatif 5 jadi negatif 5 ditambah 5 jadi 0. Terus 7/2. Nah, di sini harus dikotret dulu ya. Berarti negatif 7/2 tuh 7 kali 5 tuh kan 35 ya. 35. Oh ya, 35/2 negatif 35/2 ditambah negatif 17. Nah, 17 ini kita ubah menjadi ada di bawahnya gitu. Kita jadikan per 2, maka dari itu jadi 34. Nah, menjadi hasilnya negatif setengah tuh per 2. Nah, jadi nanti hasilnya di sini akan jadi negatif setengah. Kemudian negatif 6 dikali negatif 5 30. 30 ditambah negatif 29 akan menjadi 1. Nah, kita lihat apakah jawabannya betul. Nah, betul kan? Tadi jadi ini akan tetap jadi 0. Yang di sini kan tadi 5 negatif ya 5 terus di sini 0 sudah. Jadi tadi di sini setengah. Oh ya, jadinya negatif jadinya setengah ya. Negatif setengah. Kita lihat lagi. Nah, iya benar-benar. Jadi harusnya 7/2 dikali 5 negatif 5 itu ini jangan ada ini. Jangan ada apa? Jangan ada negatif. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, sudah seperti ini. Nah, kita lihat apakah ini sudah memenuhi echelon baris. Ternyata belum. Di sini kita ada angka yang belum kita ubah menjadi 1, yaitu setengah. Bagaimana caranya? Kita kalikan baris ketiga dengan angka 2. Maka itu hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi setengah kali 2 menjadi 1. Dan 1 dikali 2 menjadi 2. Nah, setelah ini, ini sudah memenuhi metode Gauss. Jadi ini sudah metode Gauss. Pokoknya
pokoknya udah metode Gauss lah. Metode Gauss. Bentar. Ini sudah memenuhi metode Gauss. Nah, kemudian ini sudah jadi metode Gauss. Kita lanjut ke metode Jordan yang di mana metode Gauss Jordan yang di mana Jordan ini bukan merubah, jadi menjadikan epsilon baris menjadi epsilon baris tereduksi yang dimana nanti akan jadi angkanya tuh gak banyak kayak gini gitu. Jadi kan ini masih ada angkanya ya. Angka seperti ini. Nanti kita ubah menjadi 0 gitu. Nah, untuk langkah selanjutnya, nah kita bebas nih mau ubah mana dulu. Kan ini angka 1, di atasnya ada 5, terus ini angka 1. Di atasnya ada angka negatif setengah 7/2 dan juga 6. Sebagai untuk epsilon baris tereduksi kita ubah yang angka-angka ini. Nah, ini nih di atas 1 ini kita ubah ke menjadi 0. Nah, caranya seperti tadi ya. Misalnya nih, kita ubah dulu yang ini. Kita ubah dulu yang negatif 7 per aduh. Yang negatif 7/2. Nah, kita ubah dulu yang negatif 7/2. Yang 7/2 ini kita eliminasi baris kedua oleh baris ketiga. Caranya seperti tadi, 1 dikali tanda tanya ditambah negatif 7/2. Maka dari itu sama dengan 0. Nah, maka dari itu pengalinya yaitu pengalinya yaitu 7/2. Nah, pengalinya itu 7/2 ya. Jadi angka 7/2 ini kita dapatkan dari sini. Nah, kita lihat 1 dikali 7/2, 7/2. 7/2 ditambah negatif 7/2 menjadi 0. Kemudian 2 dikali 7/2 menjadi 7. Nah, karena ya, 2, jadi 2-nya dicoret. Jadi 7 ditambah negatif 6 jadi 1. Nah, oh iya. Nah, ini jadi 1. Nah, seperti ini. Kan tadi ini jadi 0. Nah, kemudian kita lihat di sini masih ada angka 6 nih. Nah, kita eliminasi baris pertama oleh baris ketiga. Caranya seperti tadi lagi. 1 dikali tanda pengali ditambah 6 sama dengan 0. Aduh, pokoknya 0 lah. 0, nah kayak gitu lah. Sebentar. Iya. Nah, maka penanyanya garis kalinya berapa? Jadi negatif 6. Nah, seperti inilah ya. Nah, seperti ini. Kemudian 1 dikali negatif 6 menjadi negatif 6. Negatif 6 ditambah 6 jadi 0. Terus 2 dikali negatif 6 menjadi negatif 12. Negatif 12 ditambah 14 menjadi 2. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, yang di sini udah jadi 0 nih yang di atas 1. Maka dari itu kita pindah ke haluan lain. Apakah ada satu lagi? Nah, ada di sini ya. Nah, di atas angka 1 itu ada angka 5 nih, ada angka 5. Nah, angka 5 tersebut kita ubah lagi menjadi menjadi 0. Caranya seperti tadi lah. Tidak usah ditulis. Jadi kita kali pengalinya itu 5, maka dari itu 1 dikali
5 menjadi 5, 5 ditambah negatif 5 menjadi 0. Kemudian 1 kali 5 jadi 5, 5 ditambah 2 jadi 7. Nah, jadi hasil eliminasi Gauss-Jordan adalah 1203007 001 00012. Nah, dari persamaan dari matriks ini tersebut didapatkan persamaan pertama yaitu X1, 1X1 itu kita tulis aja X1 ditambah 2X2, 2X2. Nah, X3-nya gak ada, kita langsung ke 3X4. 4, 3X4 sama dengan 7. Kenapa sama dengan? Karena kan ini merupakan solusi. Jadi 3 ini adalah solusi. Nah, untuk persamaan kedua, kita didapatkan ternyata X3 itu sama dengan 1. Kemudian untuk persamaan ketiga, kita dapatkan X5-nya, yaitu 2. Nah, selanjutnya, kita misalkan yang tidak ter apa yang tidak ter yang tidak yang tidak diketahui jawabannya gitu kayak X2 dan juga X4, kita misalkan X2 itu S, X4 T karena ini sembarang, jadi kita misalkan sembarang angka gitu ya. Maka solusi SPL yang kita dapatkan adalah, nah, jadi X1 itu 7 dikurangi 2S karena X2 berubah menjadi S, jadi 2S, dipindah luaskan jadi negatif, dan juga 3T. T itu dari mana? Karena X4 itu kita ubah menjadi T, kemudian ini harusnya negatif ya, bukan? Salah, negatif ini. Negatif. Nah, negatif jadi min 3T. Kemudian X2-nya S, X3-nya 1, X4T, dan X5-nya 2. Nah, jadi seperti itu cara cepatnya gitu ya. Untuk cara cepatnya dalam pengerjaan itu menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Yang dimana kita terus dulu aja ya. Soalnya kita udah dapat yang tadi itu min 2x3 min 7x5 plus 12. Nah, plus sama dengan 12, dan persamaan 2-nya seperti ini, persamaan 3-nya seperti ini. Nah, untuk yang ini untuk cara yang seperti tadi kita pindahkan untuk di baris pertama tuh kan. Kita tukar baris kedua menjadi baris pertama. Nah, kita tukar dulu ya. Kita tukar misalnya dengan rumus sama dengan dikali, kita klik CTRL, kemudian kita klik baris keduanya dan kita enter. Nah, seperti itu. Bentar. Kita enter. Di tengah. Oke. Setelah itu kita langsung aja di bold dari yang angka 2 ini, kita bold ke kiri sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Nah, seperti ini. Hasilnya akan berubah kembali. Dan kemudian kita kita ubah baris kedua, yaitu dari kita tukar baris kedua menjadi baris pertama, yaitu sama kita dengan rumus sama dengan klik CTRL kemudian klik 0 yang di baris pertama dan enter. Setelah itu kita bawa ke belakang, ke kanan, dan juga baris ketiga juga tidak ditukar. Karena itu kita langsung saja klik baris ketiga dan kita bold ke kanan. Kita bold ke kanan. Nah, kita kalikan yang ini dengan setengah 0,5. Kita kalikan ini dengan setengah
baris pertama. Caranya di rumusnya yaitu negatif S sama dengan terus kemudian kita CTRL. Klik angka 2-nya dan juga dikali. Jadi dikali itu pakai simbol bintang ya. Dikali 0,5 jadi 1. Nah, kita bold lagi ke kanan. Oke. Setelah itu kita bold ke bawah. Ups. Bentar. Oh, enggak. Setelah itu kita, untuk baris keduanya tidak diubah apa-apa, maka itu kita langsung saja klik, kita langsung saja seperti ini ya. Nah, depan sama. Nah, terus kita ubah nih kayak tadi yang di PowerPoint sudah dijelaskan. Kita ubah angka 2 ini menjadi 0 oleh angka pengalinya yaitu negatif 2. Nah, caranya yaitu seperti ini. Untuk baris pertama tidak ada perubahan, pada itu langsung saja. Oke. Kita ke bawah. Karena ini tidak ada perubahan, maka kita langsung ke bawah saja. Nah, untuk yang ini negatif sama dengan kita klik 1 dikali negatif 2 ditambah ditambah ini salah tuh. Tambah ini jadi 0. Nah, kemudian kita bold ke kanan. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya seperti tadi 2 kali negatif 2, negatif 4 dikali 4, 0. Pokoknya kayak yang seperti di seperti yang di PowerPoint. Ini hasilnya seperti ini. Terus kemudian kita bold dulu, kita tulis ulang. Nah, seperti ini kita bold ke bawah lagi, sama kan seperti yang ini. Nah, kemudian kita ubah yang ini ya. Tadi itu kita ubah yang ini, kita bedain aja dulu. Nah, terus kita ubah yang ini menjadi angka 1. Menjadi angka 1. Nah, bagaimana caranya? Caranya tinggal kita kalikan setengah. Kita kalikan min setengah. Kita kalikan di sini pengalinya 0,5 negatif 0. Aduh. Negatif 0,5 ya. Negatif 0,5. Ya. Oke. Negatif 0,5 ya seperti itu. Nah, untuk yang ini jadi kita kalikan baris kedua dengan negatif 0,5. Nah, caranya seperti tadi dikali negatif 0. Nah, dan kita bawa ke kanan dan hasilnya seperti ini. Dan untuk yang atas tetap sama, jadi kita langsung saja ke baris ketiga juga kita tetap nah, langsung saja ya. Langsung saja untuk baris ketiga kita lihat. Nah, kan di sini sudah 1 ya. Ini sudah 1. Dan kita ubah ini jadi 0. Jadi 0. Bagaimana caranya? Kita kalikan negatif dengan negatif 5. Caranya tuh yaitu seperti tadi. Jadi kita langsung tak. Nah, untuk baris ketiga kita kalikan dengan pengali 5. Maksudnya kita eliminasi dengan pengalinya 5. Supaya kita mengubah angka 5 tersebut
Nah, angka 5 yang ini kita ubah menjadi 0. Caranya dengan kali 5. Untuk baris pertama kita sama seperti yang ini. Kemudian kita bold. Baris kedua juga kita tidak usah diubah, dan baris ketiga kita ubah dengan cara dengan rumus sama dengan baris kedua ditambah dikali negatif 5 ditambah baris ketiga baris ketiga. Nah, ini akan jadi seperti ini. Kita bold. Oke, dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita lihat nih. Sini satu udah di bawahnya. Oh. Kemudian di sini kita lihat, di sini harusnya angka 1 nih. Maka kita kalikan 0,4 dengan kita kalikan dengan 2. Untuk baris ketiganya, karena itu A15 dikali 2 sama dengan 0. Kita bold ke kanan seperti ini. Untuk baris ke pertama dan keduanya tidak ada perubahan, maka dari itu kita langsung bold saja kemudian ke bawah. Nah, setelah itu, nah kita udah ubah nih kedua ya. Kita udah ubah nih yang ini, kita tandain. Kemudian kita di sini kita sudah melakukan bukan eliminasi Gauss. Nah, kita lanjutkan ke eliminasi metode Gauss-Jordan. Nah, Gauss-Jordan ini kan untuk Gauss itu sampai baris epsilon saja. Nah, sampai segini ya. Nah, sampai segini. Nah, untuk Gauss-Jordan kita ubah menjadi baris epsilon terreduksi, yang dimana ini nih, yang ini, kemudian yang ini juga kita ubah menjadi 0. Nah, caranya seperti apa? Nah, kita ubah dulu yang ini. Kita coba dulu yang inilah. Kita coba dulu ya. Kita ubah negatif 5. Caranya yaitu seperti tadi, kita eliminasi baris kedua oleh baris ke 1 dengan angka pengalinya yaitu 5. Nah, rumusnya sama dengan CTRL, kita klik baris kedua dikali pengalinya berapa? 5 ditambah baris pertama. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, kita lihat ini 5-nya sudah menjadi 0. Nih kan 2 5 0. 2 1 2 0. Ini 1 2 5. Nah, itu. Untuk baris kedua kita sama. Setelah itu kita langsung buat saja. Oke. Nah, kemudian yang ini sudah nih. Kita ubah yang ini dulu aja. Nah, kita ubah yang ini. Nah, caranya kita kalikan, kita eliminasi seperti Gauss-Jordan, yang Gauss kita eliminasi baris kedua oleh baris pertama oleh baris ketiga dengan pengali 3,5. Kita kalikan dulu. Kita masukkan rumus dulu dikali 3,5 tambah baris kedua. Nah, kita bold. Nah, untuk baris ketiga kita tidak diubah apa-apa, karena itu mungkin kita langsung saja. Nah, kita bold. Nah, untuk baris pertama
Nih, di sini ada 11,5 nih. Kita ubah nih. Kita ubah menjadi 0. Caranya dikali negatif 11. Oke, 11,5. Maksudnya kita eliminasi baris kedua, baris pertama oleh baris ketiga dengan rumus dengan pengalinya 11,5. Kita kalikan dulu baris pertama, baris ketiga 11,5 ditambah baris pertama. Nah, kita bold dulu. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi seperti ini. Nah, sudah nih, sudah beres nih. Sudah beres ya. Baris pertama kita ketahui X1-nya 1, X2, 2X2, X1 1 tambah 2X2 ditambah 3X4 sama dengan 7, kemudian X3 sudah diketahui menjadi 1 dan X5 sudah diketahui menjadi 2. Pada itu hasilnya ini samakan seperti yang tadi, yang di ini hasilnya ya, hasilnya sama seperti yang ini. Nah, kita samakan. Nah, untuk ke bawahnya kita apa? Untuk ke bawahnya hampir sama pengerjaannya, jadi kita misalkan dulu yang tidak diketahuinya, kemudian solusinya kita dapatkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.